Strategi ya, yang pertama tentunya kita menjaga kualitas sebenarnya, Hmm. menjaga kualitas dari proses pembelajaran Iya, di iya, SD betul. Juara Wira Utama. Ketika itu terjaga, karena berbicara pendidikan itu input ya, proses dan Mm-mm. output Waduh. gitu ya. Dan input itu ya saling mendukung intinya, saling Hmm. mendukung. Prosesnya bagus ya, pasti outputnya bagus dan Iya. inputnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh sahabat juara dimanapun berada. Kembali lagi di Ruang Juara Podcast Studio. Podcastnya Generasi Juara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Mudah-mudahan para sahabat juara pun di mana berada, aktivitasnya diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, untuk episode kali ini di ruang podcast Juara Studio, kita sudah di hadapan kita sudah ada narasumber yang sangat sesungguh luar biasa, Kepala Sekolah SD Juara Wira Utama, Bapak Faizin. Namun selanjutnya kami serahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik Pak Mimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizin. Saat ini oleh Yayasan Generasi Harapan Umat, saya diberikan amanah menjabat sebagai Kepala SD Juara Wira Utama. Untuk tinggal domisili di Patrol. Untuk aslinya dari Sukagumiwang ya. Untuk KTP Sindang. Ada 3 Pak Mimin. Masya Allah. Sekarang apa Sindang tuh ya berarti? Sindang ya sekarang. Kalau kelahiran desa? Sukagumiwang. Indramayu. SD di mana Pak Bejen? Di profil. Untuk pendidikan saya dimulai dari MI Gupi Brungut. Tahu Brungut Pak Mimin? Sukagumiwang, betul. Nah untuk SMP di SMP 3 Kertasmaya dulu. Saya lulus namanya itu SMP Negeri 3 Kertasmaya. Cuma waktu itu ada pemekaran kecamatan, jadi berubah namanya yaitu SMP Negeri 2 Sukagumiwang. Lanjut pindah atau hanya lompat gerbang, itu lanjut SMA itu di SMA Negeri 1 Sukagumiwang dan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Kuliahnya di Universitas Wiralodra Indramayu, Unwir ya, ambil jurusan pendidikan matematika. Untuk keluarga saat ini sudah beristri Pak Mimin. Pak Izin sendiri ini keluarga keberapa dari keluarga? Yaitu ke satu. Dari berapa saudara? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nama istri saya Safatin Maulidia. Sudah dikaruniai 2 anak, yaitu Syafiq Mustafa Ahmad, yaitu kelas 3 di SD Juara Wira Utama. Masya Allah. Dan angkatan pertama berarti Bapak? Angkatan pertama. Yang kedua yaitu TK di TK Anugerah Pekerti Nusantara, Patrol. Itu mungkin Pak Mimin perkenalan dari saya. Baik, tadi Pak Bejin sudah memperkenalkan dan juga diamanahi oleh yayasan selaku Kepala Sekolah SD Juara. Betul. Sejak kapan Bapak Jin diamanahkan sebagai Kepala Sekolah SD Juara Utama? Nah, untuk amanah dari jadi Kepala Sekolah itu awal merintis di sini? Berdiri. Iya, berdiri. Dari awal berdiri SD Juara Wira Utama. Enggak, sebelumnya, sebelum ke Kepala Sekolah itu Bapak Jin di sini berapa tahun? Saya itu bergabung di Yayasan Generasi Harapan Umat yaitu 2019. Kalau Generasi Harapan Umat sendiri tahun berapa? Tahun 2015. 15 rasanya. Generasi Harapan Umat. Cuma ngambil sekolah ini yaitu 2018. Jadi tahun kedua bergabung setelah mengambil alih sekolah ini. Pertama diamanahkan sebagai apa sebelum Kepala Sekolah Pak Izin? Pertama diamanahkan menjadi Humas Yayasan, yaitu ngurusin waktu itu hanya ada SMP dan SMA ya. Jadi Humas Yayasan untuk ngurusin PPDB baik SMP dan SMA.
itu sampai 2022. Humas itu ya, hanya ngurusin PPDB gitu ya, hubungan masyarakat, hubungan luar dengan instansi misalkan terkait kayak Muspika, gitu ya, terus tokoh masyarakat, di-handle semuanya. Ya, di-handle. Komunikasi keluar gitu ya. Berapa tahun ini selama? Itu dari 2019 sampai 2022 itu di Humas. Dan 2022 sejak berdiri SD Juara Wira Utama, ya saya ditunjuk, diamanahkan untuk menjadi Kepala SD Juara Wira Utama. Berarti sejak 2022 ya Pak? Betul, Mimin. Kalau untuk SD Juara Utama ini kan setiap sekolah pasti mempunyai visi misi. Untuk SD Juara Utama sendiri apa visi misi? Nah, untuk visi misi ya, untuk visinya itu menjadikan peserta didik yang soleh, cerdas, dan mandiri. Nah, soleh, cerdas, mandiri ini kalau dijabarkan dalam misi itu panjang Pak Mimin ya. Kalau misalkan soleh ya, untuk hafalan minimal 2 juz gitu ya, minimal 2 juz. Selama 6 tahun. 6 tahun gitu ya. Jadi kita maksimalkan sampai 5 juz, tapi minimal 2 juz gitu ya. Terus sholat tepat waktu gitu ya. Dan diaplikasikan juga dalam kegiatan Pak Mimin ya. Ada sholat zuhur berjamaah di sini, ada sholat asar berjamaah. Kemudian sholat zuhur, sholat asar di sekolah ini bisa menjadi pembiasaan di rumah gitu ya, sholat wajib lainnya gitu ya. Baik maghrib, isya ataupun subuh. Sekolah SD Juara Utama ini pulangnya sore? Full day ya, full day. Dari jam 7 sampai setelah asar itu pulang gitu. Kalau untuk cerdasnya ini indikatornya gimana Pak Haji? Nah, cerdas ya alhamdulillah indikator cerdas ini ya tertuang dalam pembelajaran sehari-hari. Pembelajaran sehari-hari ya, dan indikator cerdas juga kita ikutkan dalam lomba-lomba akademik gitu ya, misalkan olimpiade dan lain-lain ya. Ya alhamdulillah menjak berdiri walaupun tahun pertama itu ada siswa yang sampai nasional gitu ya, olimpiade sains, mata pelajaran sains, terus ada mata pelajaran matematika gitu ya, kita sudah mengantarkan sampai nasional gitu. Nah itu indikator cerdas ya, tentunya di indikator cerdas juga tuang dalam laporan semester itu rapot gitu ya. Kita tuangkan dalam mata pelajaran di rapot itu gitu, nilai-nilainya. Kalau mandirinya Pak Bijin, anak-anak ini kayak gimana di sekolah? Kalau mandiri SD ini ya tentunya masih belum itu ya? Ya indikatornya kita mencoba untuk bagaimana anak itu bisa mengatur waktu ya, bisa tepat waktu. Misalkan kayak waktunya sholat duha, ya sholat duha, waktunya nanti zuhur, belajar, sholat zuhur ya. Terus ada makan siang Pak Mimin ya. Nanti anak itu kalau misalkan bawa tempat makan ya dicuci sendiri gitu ya. Sampai menaruh di loker, ada loker juga di kelas Pak Mimin. Jadi bagaimana menempatkan barang itu pada tempatnya gitu ya. Terus nanti ada tidur siang Pak Mimin ya. Tidur siang itu ya dilatih juga untuk mandiri. Jadi di rumah itu ditemenin orang tuanya, tapi di sini hanya dengan teman-temannya dan guru-gurunya gitu ya. Itu mungkin Pak Mimin ya. Sekarang untuk siswi SD Juara Utama itu udah berapa siswa-siswi Pak Mimin? Nah, siswa-siswi SD Juara Wira Utama kita itu ada 3 rombel, bukan 3 rombel, 3 angkatan. 3 angkatan, tetapi ada 3 rombel. Jadi kelas 3 itu ada 2 rombel. 2 rombel itu ada 46. Berarti satu kelasnya 23 Pak Mimin. Nah, untuk kelas 2 ada 72. Ada 3 rombel gitu ya. Satu kelasnya 24. 72 tambah 46 berarti 116 ya. 116. Semuanya itu kelas 118. Kelas 3, kelas 2. Yang terakhir kelas 1 ada 66. 66. Ada 66, 3 rombel. 3 rombel 22 ya.
Jadi ada 182. 182 peserta didik. 184. Ini padahal baru 3 angkatan ya Pak Mejen? Iya, 3 Masya angkatan. Allah. Yang melihat kalau ke sekolah-sekolah yang lain, kalau jumlahnya sudah 180-an, cuma 3 angkatan, ini sangat luar biasa. Pasti tentunya memiliki program unggulan sendiri di SD Juara Utama. Betul, Pak Mimin. Apa saja itu Pak Mejen untuk program unggulannya? Nah, program unggulan kita atau program unggulan SD Juara Wira Utama ini ya ada pembiasaan ibadah, sholat duha. Insya Allah dari kecil ya Pak Mejen udah dididik sholat Ya, duha. setiap hari sholat duha itu. Jadi kita sebelum belajar ilmu lainnya, kita berserah diri dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solehnya. Insya Allah soleh, salah satu indikator dari visi tadi. Jadi ya selain aktivitas sebelum belajar mendoakan orang tua gitu ya, ya meminta rezeki gitu ya, guru ya, meminta keberkahan dalam setiap pembelajaran setiap hari gitu ya, diawali dari sholat duha gitu ya. Terus setelah itu ada ngaji umi, terus tahfiz, terus hafalan hadis, mahfuzat, asmaul husna gitu ya, doa harian. Terus ada eskul, berbagai pilihan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat. Karena perlu disadari, Pak Mimin ya, anak SD ini unik ya. Setiap anak itu unik. Setiap orang unik. Setiap anak unik dan setiap anak mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Sehingga kita mencoba untuk memfasilitasi ya, baik dari ekstrakurikuler motorik gitu ya, ataupun intelektualnya ada gitu ya, atau dari keterampilannya juga ada. Nanti dijelaskan ya apa aja jenis-jenis ekstrakurikulernya. Itu program unggulnya berbagai pilihan ekskul dan lain-lain gitu ya. Itu Pak Mimin program. Tadi menyinggung-nyinggung ekstrakurikuler itu di SD Juara Utama. Kalau di sekolah lainnya, Pak Mejen melihat SD ini tingkat SD, paling ya mungkin kalau saya waktu SD itu adanya Paskibra, Pramuka, udah itu aja. Kalau futsal itu paling ya biasa main biasa. Kalau di SD ya luar iya. Ada apa jadi SD Juara Utama? Di SD Juara Wira Utama ada ekstrakurikuler kita laksanakan selama 2 hari setiap pekannya Pak Mimin. 2 hari. Jadi di hari Jumat pagi itu ada bela diri ya. Bela dirinya ada karate, ada taekwondo, ada pencaksilat gitu ya. Itu ininya. Untuk bela diri. Bela dirinya. Terus ada seninya, ada angklung. Hari apa? Hari Jumat juga. Angklung. Ada tari. Jam berapa itu kalau itu seni? Ya, ekskul Jumat itu ekskul pagi. Pagi dari jam setelah duha 7:30 sampai jam 9, 1 jam setengah gitu ya. Terus ada seni rupa. Seni rupa itu berbasis tematik temanya. Jadi setiap Jumat itu berbeda. Misalkan membuat kerajinan dari kertas, dari daun gitu ya. Atau membuat kerajinan anyaman, dan itu seni rupa gitu ya. Itu ya para pengampunya, pembinanya udah profesional semua ya? Insya Allah gitu ya. Anak-anak juga senang gitu ya. Karena banyak pilihan ekskul, ya. Bahkan anak-anak itu kalau waktunya tidak bentrok, pengen ikut semua Pak Mimin. Pengen ikut semua. Iya, karena minat bakatnya itu banyak sih ya Pak Mimin. Ya, anak-anak itu masih melihat sesuatu yang baru itu pengen, melihat sesuatu itu yang pengen. Masih penasaran. Nah, kalau misalnya terus semangatnya juga berbeda. Betul. Nah, terus siang itu ekskul Cantik Club. Jam? Setelah KBM itu 1:30 sampai jam 3. Ada matematik, bahasa Inggris, dan membaca. Kenapa ada membaca? Karena peralihan dari TK itu pasti ada yang belum bisa itu membaca. Untuk ekskul siang itu yang SD tadi ikut seni, ikut bela diri itu boleh ikut lagi di siang? Boleh, Kak. Setiap anak, setiap siswa itu boleh ikut lagi kalau misalkan tidak bentrok waktunya gitu ya. Ada lagi kaligrafi juga Jumat pagi itu ya, lupa. Terus Jumat siang juga ada TCD. Ya, Tentara Cili Termayun. Oh, yang kemarin waktu hari Jumat, ya, Sabtu Minggu itu ada di sini. Gitu ya. Itu sudah menampilkan ya, Om Jin? Iya, sudah menampilkan kolosal walaupun memang belum ikut berpartisipasi sebagai peserta. Karena kan baru kelas 2, kelas 3 gitu ya Pak Mimin. Nah, Jumat
Hari Sabtu ada lagi. Ada lagi. Nah, hari Sabtu itu futsal. Ya. Futsal sama hadro. Dua. Itu semua anak ikut enggak atau yang meminat bakatnya? Yang minat aja, yang minat gitu ya, baik futsal ataupun hadro. Dari jam 8 sampai jam setengah 10. Gitu ya. Jam setengah. Itu ekskulnya ya alhamdulillah dari berbagai ekskul itu ada juga yang berprestasi gitu ya, dari ekskul yang saya sebutkan tadi. Itu dalam rangka ya memberikan wadah ya, minat bakat para siswa ya. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah gitu ya ekstrakurikulernya. Siap. Karena melihat ya, melihat usia itu ya harapan kami mudah-mudahan ya ada marching band gitu ya. Tentunya tahun depan juga pramuka untuk kelas 4 gitu ya. Pramuka untuk kelas 4 juga sudah mulai berlatih atau sudah diadakan untuk ekstrakurikuler pramuka. Untuk coding ya nanti kita adakan mungkin setelah Ramadan karena kita juga setelah banyak SU itu kewalahan juga untuk mengatur jadwalnya Pak Mimin. Dan pengennya ikut semua lagi gitu. Jadi ya bentrok juga gitu. Ini emang generasi juara. Semuanya harus kegiatan-kegiatan lainnya. Produktif. Nah, kalau misalnya tadi ekstrakurikuler udah, program unggulan udah, semuanya di Wira Utama itu produktif semua. SD Juara Utama itu semuanya kegiatannya bagus-bagus. Nah, setelah melihat itu, prestasi apa saja Pak Jen yang udah dicapai oleh anak-anak SD Juara Utama ini? Nah, untuk prestasi ya, jadi selain eskul di dalam ya anak-anak juga alhamdulillah ada yang apa ya, yang ikut di luarnya klub di luar gitu ya, kayak misalkan renang ya. Terus taekwondo di awal tahun berdiri itu baru berapa bulan ya kita sudah mendapatkan prestasi dari cabang taekwondo gitu ya di Cirebon Open ya kalau nggak salah, plus 5 provinsi. Ya. Terus renang juga kita ada atlet renang Pak Mimin yang selalu juara dan selalu memboyong medali kalau mengikuti perlombaan gitu ya, baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Itu kalau untuk lomba kayak tadi kan, misal kayak renang kan bukan dari kita kan, itu pelatihnya. Dari misal dari klubnya sendiri di luar. Itu kalau ada lomba itu event gimana itu pembiayaannya? Nah untuk pembiayaan lomba ya yang pertama kita jelaskan juga ke orang tua ketika awal musyawarah di awal tahun itu ya. Jadi memang ada subsidi ya, ada subsidi itu walaupun tidak full dari sekolah gitu ya. Nanti kita bisa jadi support transport, ngasih uang saku gitu ya ke para peserta didik gitu ya untuk mengikuti event itu. Nah, untuk pembiayaan gitu ya. Ya, alhamdulillah selama mengikuti perlombaan ya, atau mengikuti event-event ya kita orang tua enak diajak kerjasama gitu ya. Karena orang tua itu anaknya berani tampil, mau ikut lomba itu sebuah kebanggaan. Ya, kebanggaan. Walaupun memang harus bisa jadi mengeluarkan dari kocek sendiri, uang sendiri gitu ya. Yang penting anaknya mau bisa gitu ya, apalagi juara gitu ya, berprestasi itu kebanggaan yang luar biasa. Tuh cabang itu apa renang, ada lagi taekwondo, ada dari karate juga gitu ya. Terus pernah futsal, pernah juara 1 juga ya. Kalau ini apa namanya akademik olimpiade. Ya, baik dari sains, matematika ataupun bahasa Inggris ya. Kita pernah di nasional sampai nasional. Paling jauh kemana anak-anak ini lomba Pak Wijen? Lomba paling jauh yaitu akademik ya. Kalau akademik kan biasa olimpiade yang diadakan swasta itu dari tingkat kabupaten, penyisihan, provinsi sampai nasional ya. Sampai nasional itu pernah ada di Malang itu di Universitas Macung ya. Terus di UNESA Surabaya, terus di UGM Yogyakarta ya. Terus di Solo pernah di Solo juga gitu ya. Itu yang terjauh gitu ya. Malang ya berarti? Malang ya. Ya alhamdulillah orang tua support gitu ya. Orang tua support sekalian jalan-jalan. Oke. Itu Bapak Ibu, sahabat juara Dewan Perada,
begitu banyak prestasi-prestasi yang ada di SD Juara Utama, padahal baru 3 angkatan loh. Ya sudah menorehkan prestasi yang sungguh sangat luar biasa. Ya, makanya sekolahnya di SD Juara Wisata saja. Wira Utama. Iya. Baik, untuk kekurikulum ini, Mangga. ya gimana ini untuk SD Juara Utama sendiri? Cara pembelajarannya kayak gimana? Kurikulum SD Juara Wira Utama tentunya karena kita juga menginduk di apa namanya dinas atau Kemendikbud ya, kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka gitu ya. Kita juga selain itu ya kita juga menginduk di jaringan sekolah Islam terpadu di CSIT ya. Kita juga dipantau ya, di monitoring gitu ya, di supervisi oleh jaringan sekolah Islam terpadu gitu ya. Yang terakhir kurikulum khas ya, kurikulum khas yayasan gitu ya. Jadi raport ijazah juga bukan hanya satu, Pak Mimin. Ada raport akademik ya, satu lagi MDTA gitu ya. Oh iya MDTA. Jadi akademik ya, program unggulan dan CSIT, terus MDTA. Jadi nanti kenapa full day ya, kita juga harus konsekuensi menyiapkan madrasah. Gitu ya. Jadi selain belajar akademik dari pagi, kita juga mulai dari kelas 2, MDTA kan 4 tahun ya, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi nanti mulai kelas 2 itu sudah ada MDTA-nya. Nanti pas di kelas 5, MDTA-nya itu sudah lulus. Anak-anak pulang dulu atau gimana? Enggak, langsung. Jadi ada beberapa hari, ada dari 4 hari. 4 hari itu Senin sampai Kamis ada pembelajaran MDTA-nya gitu. Ya, ijazahnya juga 2. Dinas sama MDTA gitu. Alhamdulillah secara izin operasional baik sekolah ataupun MDTA sudah resmi gitu ya. Udah akreditasi juga? Tinggal nunggu jadwal akreditasi. Mudah-mudahan. Kalau NPSN udah punya? NPSN sudah ada. Masya Allah. Berarti sudah mandiri ya? Alhamdulillah sudah mandiri. Oke, dari melihat tadi programnya begitu banyak, dari mulai unggulan, keagamaan, karakter, ya akademik. Nah, untuk menjaga keseimbangannya ini kayak gimana Pak Pejin? Keseimbangan ya, ya tentunya ada bagian kurikulum ya. Oh iya. Kurikulum, jadi kita berbagi peran ya. Ada yang penanggung jawab koordinator program pribadi unggul. Ada yang kurikulum, tentunya kurikulum merdeka gitu ya. Ya, untuk evaluasi ya, jadwal itu sudah diserahkan masing-masing koordinator gitu ya. Dan tentunya ya sesuai penjadwalan itu tidak ada yang bentrok gitu ya. Dan bisa berjalan maksimal gitu ya. Jangan duha gitu ya. Ya bisa jadi banyak sebenarnya bisa jadi banyak kegiatan keagamaannya gitu ya. Walaupun juara ya. Kita tidak ada Islam terpadu tapi juara banyak program pribadi unggulnya gitu ya. Makanya ada khusus divisi atau wakil kepala sekolah program pribadi unggul gitu ya. Sudah ada sendiri ya. Setiap Senin guru-guru pembinaan Pak Mimin ya. Bagaimana cara mengajar Al-Qur'an itu dengan baik gitu ya. Terus bagaimana pembacaannya dievaluasi gitu ya. Untuk mendapatkan pembelajaran Al-Qur'an. Setiap pekan ada, setiap Senin. Jam 5 Pak Mimin, sampai jam 5 setelah pulang gitu. Jadi anak-anak pulang, guru-guru itu belajar lagi. Guru sudah merelakan waktu kosongnya demi luar anak-anak. Biasa, timnya totalitas gitu ya. Ya, dan komitmennya tinggi gitu ya untuk memajukan pendidikan di SD Juara Wira Utama. Mudah-mudahan selalu dilindungi lah. Amin. Semua sukses terus. Amin. Terus ini Pak Jen, tadi sudah panjang lebar ya membahas tentang prestasi, ekstrakurikuler, program unggulan, akademiknya, karakternya dan sebagainya. Nah, sekarang kan sudah mau masuk ke tahun ajaran baru nih Pak Pejin, tahun 2025-2026. Ngomong-ngomong ya Pak Pejin, apakah kuotanya sudah penuh? Dengar-dengar mah. Apakah ini gimana Pak Pejin? Untuk kuota tahun 2025-2026 apakah sudah penuh atau belum? Tahun 2026 tahun depan ya Pak Min ya, Juli tahun depan itu kebetulan sebenarnya kalau secara resmi dibuka itu di bulan September kemarin 2024. Jadi ada inden, ada gelombang 1, gelombang 2.
Nah, alhamdulillah kebetulan per saat ini itu sudah 72 Pak Mimin. Masya Allah. Sudah Berarti 72. berapa kelas? Nanti yang Tadinya 3, kita hanya 66. Cuma ya banyak permintaan dorongan, masyarakat. desakan, permintaan dari masyarakat, Pak, dibuka lagi satu kelas Stop. lagi. Masya Gitu. Allah. Jadi tahun ini ya Bismillah, Bismillah nih Pak Mimin ya. Ya saya mengajukan dulu tentunya dengan yayasan gitu ya. Ya insya Allah yayasan sudah oke, sudah komitmen ya dengan fasilitas dan segalanya ya kita Bismillah tahun 2025, 2026 kita buka 4 kelas. 4 kelas. Dan itu hanya sekitar 12 lagi. 12 siswaan lagi gitu ya. Karena kuota kita hanya Bapak Ibu segera 12 kuota lagi ya 4 kelas. Jadi jangan sampai terlambat Bapak Ibu untuk menitipkan anaknya, menyekolahkan, mendidikan anaknya ke SD Juara Wirautama. Nah, untuk strateginya Bapak Izin ini sungguh sangat luar biasa menurut saya. Kalau saya kan di SMP ya, itu ya alhamdulillah lumayan juga. Ya, cuma banyak lika-likunya. Kalau SD ini kayaknya sungguh sangat luar biasa PPDB-nya. Gimana itu strateginya untuk bisa sampai saat itu? Strategi ya. Yang pertama tentunya kita menjaga kualitas sebenarnya. Menjaga kualitas dari proses pembelajaran di SD Juara Wirautama. Ketika itu terjaga, karena berbicara pendidikan itu input ya, proses dan output gitu ya. Dan input itu ya saling mendukung intinya, saling mendukung. Prosesnya bagus ya, pasti outputnya bagus dan inputnya juga bagus gitu ya. Dari proses ini ya kita terus menjaga dan tentunya dengan strategi sedikit memberikan informasi ya, arti informasi itu dokumentasi pada orang tua gitu ya. Alami aja sebenarnya Mas. Ya berjalan seperti biasa, real gitu ya, real gitu ya. Tapi orang tua ketika misalkan anak itu didokumentasikan dengan baik gitu ya, bukan hanya kita yang apa namanya mengposting, memviralkan, orang tua juga ya saling gitu ya, karena akhirnya menyebar sendiri. Gitu. Lah. Dan kita itu Pak Mimin cetak brosur tuh hanya tahun pertama Pak Mimin. Iya. Jadi SD nggak nyetak brosur? Nggak pernah, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun ini nggak pernah. Ya itu, karena testimoni yang baik adalah testimoni yang dari orang tua. Gitu. Betul. Obrolan di rumahnya, obrolan dengan tetangganya, obrolan dengan warga sekitarnya, gitu ya. Obrolan dengan saudaranya. Oh ya anak saya alhamdulillah misalkan tadinya nggak bisa bacaan sholat, sudah bisa bacaan sholat, gitu ya. Ya simpel, anak-anak tuh ada perubahan aja, orang tua tuh bangga. Berarti, gitu ya. Iya. Ini gurunya juga berkat doa guru, orang tua, Betul, dukungannya. iya. Kalau kata pembina atau pengasuh mah segitiga emas. Segitiga emas. Guru, orang tua, dan murid. Gitu ya. Sangat kuat. Nah itu ya dan menanamkan juga ke apa namanya wali kelas gitu ya. Kita setiap hari ya, setiap hari harus ada apa namanya dokumentasi lah ya, baik itu foto ataupun video, lebih powerful video gitu ya, karena dari suara gitu ya, dari musik gitu ya, dari misalkan nggak pencitraan. Iya, nggak pencitraan gitu ya, terus bergerak gitu ya. Artinya dari video yang misalkan beberapa detik gitu ya, 30 detik, 1 menit, klik ya, misalkan kita punya satu kelas 22, kalau misalkan dari 22 itu ada setengahnya aja, berarti ada 11 gitu ya yang ini. Dari 11 apa namanya orang tua itu punya temen gitu ya, medsosnya baik dari Facebook, dari Instagram, melihat viral gitu ya, nanya gitu ya. Dan ini Pak Mimin ya, kita juga ya segmen-segmen itu sudah ada sendiri gitu ya. Misalkan dari luar, rata-rata banyak juga dari luar kota gitu, dari luar kota yang mungkin hijrah di patrol gitu ya, yang memilih SD Juara Wirautama gitu. Itu alami aja sebenarnya Pak Mimin ya. Jadi jalan netral gitu ya. Yang paling baik kan ya cerita dari masing orang tua, betul. Dan itu membuktikan bahwasannya puas gitu ya. Puas. Ya, alhamdulillah Bapak Jen, keponakan saya juga di sini ya. Oh, di sini kelas berapa Pak? Kelas 2. Itu kemarin ya saya juga bangga
Itu hafalan itu sudah nyampai apa ya? Eh atorik ke atas. Atorik, Insya Allah. alhamdulillah. Iya, sangat luar biasa ini. Ya, bangga punya ponakan bisa tahfidz ya. Bahkan ya lebihilah mudah-mudahan. Kelas 2 ya, Pak Mimin? Iya, target Nanti dikasih hadiah, Pak Mimin. Siap, aman. Nah, Pak Bejin, ya, untuk agenda terdekat dari SD sendiri apa Pak Bejin? Gebrakan-gebrakan selanjutnya nih. Ya, apakah ada bangunan baru atau Iya, gimana? benar-benar. Iya, iya. Agenda terdekat, tentunya proses pembangunan, insya Allah mudah-mudahan dari awal tahun Pak Mimin, dari Januari kita sudah merencanakan yaitu membuat fondasi. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya ini berkat dukungan dari yayasan menghadirkan bangunan ya di tahun ajaran baru ini 5 rompel Pak Mimin. 5 rompel. Ya 5 rompel. Ya mudah-mudahan selesai tepat pada waktunya ketika tahun ajaran baru. Iya, gitu siap. Ya masih bekerja sampai saat ini ya. Target puasa itu selesai ya untuk fondasi gitu ya, dan sudah mulai ya membuat ini ya, pagar alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Area SD di belakang ya, di belakang aula itu di samping masjid ya, lagi berjalan pembangunannya. Selanjutnya yang terdekat ini terkait penyiapan peserta didik baru, yaitu namanya tes kesiapan belajar. Itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini. Ya tadi yang saya sebutkan 72 siap mengikuti. Nanti yang kita masih membuka ya, jadi nanti yang belum tes itu setelah Ramadan kemungkinan. Jadi tes kesiapan belajar ini dilaksanakan hari Jumat, hari Sabtu ya. Dan wawancara orang tua terkait komitmen gitu ya, dukungan gitu ya. Terus memotret kondisi ya anaknya gitu ya di hari Sabtu. Tes kesiapan belajar ini ya khusus anak ya, dan ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah siap atau tidak belajar untuk siap memasuki SD. Tentunya selain itu juga kita melihat dari usia Pak Mimin ya. Dari usia itu ya tes kematangan itu sebaiknya sih 6,5 ke atas gitu ya. Makanya diadakan tes itu. Iya. Kalau tidak siap ya mohon maaf ya, bisa jadi kita sarankan untuk tahun depan gitu ya. Karena pengalaman dari tahun pertama Pak Mimin ya. Sampai tahun terakhir ini yang saya jalani, kalau misalkan dipaksakan ya ada yang misalkan 1 pekan minta ditemenin gitu ya sama orang tua. Sedangkan dari SD Juara Wira Utama dari mulai MPLS itu sudah ditinggal ya, tidak boleh ditemenin. Betul. Dan ketika MPLS ya, mungkin kan ada anak TK ya, anak yang ketika TK ditemenin terus. Kita dari hari pertama sejak MPLS sudah ditinggal. Tapi misalkan masih ada, kita edukasi pelan-pelan gitu ya untuk ditinggal gitu ya. Artinya hanya anaknya saja gitu ya. Ada juga yang paling fatal kalau misalkan dipaksakan tidak siap ya pindah sekolah Pak Mimin. Ya pindah sekolah gitu ya. Karena memaksakan ya Pak? Iya, nanti ya bukan hanya guru yang repot gitu ya. Kasihan juga orang tua, kasihan anak gitu. Masuk sini. Sudah biaya keluar, gitu, keluar biaya ke sini gitu kan. Tapi hasilnya tidak siap, dipaksakan ya, nanti ya akan merepotkan semuanya gitu ya, baik guru, orang tua ataupun anaknya sendiri. Gitu. Itu ya di tes itu juga diukur ya, ada motorik halusnya ya, terus dari akademik kognitifnya, dari psikomotornya gitu ya, dari daya ingatnya, dari adaptasi di lingkungan baru gitu ya. Kita bukan guru yang tes Pak Mimin, tapi menghadirkan konsultan dari psikolog anak gitu ya. Berapa itu, ada berapa? Apanya Pak Mimin? Yang psikolognya nanti buat ngetes nih. Kalau 4 rombel biasanya 8 ya. Masya Allah. 8 orang. Iya. Sama yang top SD Juara. ketuanya itu ada 1 biasanya.
Jadi pengetesnya itu dua setiap ruangan itu ya. Itu Pak Mimin ya. Nah, tadi kan terdekat kan ada siswanya mau tes ya. Banyak juga 72. Sedangkan kan guru kan harus nambah lagi. Berarti ada lagi guru juga yang mau tes juga. Oh iya, kita sudah buka di awal tahun ini rekrutmen guru ya. Guru kelas, guru pendamping, guru mapel. Ini karena sudah ada kelas tinggi, kita buka juga guru mapelnya, mata pelajarannya, yaitu PAI, Bahasa Inggris, dan PJOK. Ya. Itu nanti bukan guru kelas lagi. Jadi itu guru mapel. Gitu ya. Kurang lebih berarti 11 yang baru Pak Mimin tuh. 4 kelas. Jadi kan di SD Juara Wira Utama itu mungkin berbeda dengan yang lain. Satu kelasnya itu 2 guru dengan 22 siswa. Bagaimana tidak kondusif ya. Jadi kalau rasio berarti satu guru itu 11 atau 10 gitu ya. Insya Allah sangat kondusif ya untuk pembelajaran. Apalagi kalau di negeri kan 50 satu guru. Di sekolah lain lah ya, sekolah lain. Masya Allah. Ya itu, berarti ada juga ya yang mau tes juga? Ada, ya kita butuh, kalau tadi ya, kalau misal terpenuhi 4 kelas, berarti memang kita 11 guru yang Alhamdulillah pelamar sudah banyak Pak Mimin, sudah ada 27-an yang masuk. Mudah-mudahan yang pelamar nanti keterima amanah. Amanah tetap menjaga unggulan di Sekolah Juara Wira Utama. Betul Pak Mimin. Oke Pak Ejin, sudah berbincang-bincang panjang lebar ya mengenai SD Juara Utama. Sekarang Pak Ejin silakan untuk berpesan kepada sahabat sang juara untuk pesannya apa saja Pak Ejin. Oke, terima kasih Pak Mimin. Statement terakhir dari saya di podcast kali ini tentang SD Juara Wira Utama ya. Ya, tentunya pendidikan itu panjang. Masya Allah, ya. Dari TK ya kalau jenjangnya, SD, SMP, dan Pak Ejin TK? SMA. TK, RA, Raudatul Atfal. Saya enggak Pak Ejin, masih SD. Ya, panjang gitu ya. Maka orang tua, bagi orang tua yang mendampingi ya tetap bersabar gitu ya, menemani tumbuh kembang anak gitu ya. Tentunya kita juga harus menikmati setiap fasenya, baik fase TK, SD ataupun SMP dan SMA. Nah, selain menikmati, kita juga harus mengupgrade diri sebagai orang tua. Entah itu mengikuti pengajian, entah itu mengikuti melihat dari YouTube ya, entah itu membaca buku gitu ya, karena setiap zaman tantangannya berbeda. Setiap masa tantangannya berbeda. Hiduplah di zamanmu, jangan hidup di zaman orang tuamu. Ya akan berbeda tantangannya Bang Mimin. Makanya ya ketika kita punya anak di fase apapun ya mengikuti zamannya gitu ya, sehingga ya kita tidak ketinggalan dengan anak kita. Kita juga bisa mengarahkan, membimbing. Jangan sampai kita ditipu, dikucingin sama anak sendiri gitu ya. Nah itu ya mengupgrade ya, terus ya setelah mengupgrade tentunya sebagai orang tua ya kita harus mendukung apapun kegiatan anak ya selama kegiatan itu positif ya. Dan untuk tumbuh kembang anak ya, dan masa depan anak gitu ya, masa depannya misalkan kuliah mau kemana jurusannya, kita hanya mengarahkan gitu kan, membimbing gitu ya. Jadi itu anak sendiri yang mau pengen silakan, kita cuma mengarahkan. Iya, mengarahkan. Ya bisa jadi kita konsul juga dengan ya psikolog gitu ya, bakat anak kita di mana gitu. Tapi orang tua harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya. Iya, kan pendidikan pertama, guru pertama anak kan ya orang tua. Bukan siapa-siapa. Kalau orang anak itu pendidikan pertamanya atau guru pertamanya orang tua. Ya udah dititipkan anak ya berarti siap untuk segala-galanya. Betul Pak. Cukup Bapak Ejin? Cukup, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator atau host
pada podcast kali ini. Semoga Pak Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faizin SPD selaku Kepala Sekolah SD Juara Utama. Terima kasih juga kepada sahabat Juara dimanapun Anda berada. Kami dari Ruang Juara Podcast Studio, podcastnya Generasi Juara. Mungkin itu saja. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Muhammad Muslimin dan rekan saya Izin, mohon maaf, pamit undur diri apabila ada kata-kata yang kurang tertata atau perkataan yang kurang sopan. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan.